Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Imelda Rosniati Dewi. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang solusio plasenta dan plasenta previa. Adapun pokok bahasan dalam materi kali ini yang pertama adalah membahas mengenai klasifikasi dari solusio plasenta dan plasenta previa, lalu bagaimana tanda dan gejala dari keduanya, dan tanda dan gejala apa yang membedakan di antara keduanya, lalu bagaimana penanganan dan penata laksanaan dari solusio plasenta dan plasenta previa, dan yang keempat adalah akan ada 2 contoh soal di mana kita akan belajar bagaimana melihat di dalam soal untuk menentukan diagnosa dari solusio plasenta dan plasenta previa. Nah, solusio plasenta itu sendiri merupakan sebuah kondisi di mana plasenta itu terlepas sebagian atau seluruhnya dari permukaan maternal plasenta dari tempat implantasinya yang normal, yaitu pada desi 2 endometrium. Solusio plasenta ini terjadi sebelum waktunya, yaitu sebelum bayi lahir. Nah, adapun klasifikasi dari solusio plasenta itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah solusio plasenta marginalis, solusio plasenta parsialis, dan solusio plasenta totalis. Solusio plasenta marginalis ini adalah di mana kondisi perlekatan plasenta itu terlepas hanya pada bagian pinggirannya saja. Sedangkan pada solusio plasenta parsialis, bagian pinggiran itu akan terlepas lebih luas, dan apabila terlepas seluruhnya maka akan menjadi solusio plasenta totalis. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa terjadi perdarahan yang mana dia akan merembes di antara plasenta dan juga miometrium. Untuk seterusnya, darah tersebut akan mengalir di bawah selaput ketuban, dan akhirnya akan memperoleh jalan ke kanalis cervicalis dan keluar melalui vagina. Lalu pada kondisi yang lainnya juga akan terjadi di mana perdarahan itu tidak keluar melalui kanalis cervicalis, namun perdarahan itu terjadi di dalam endometrium. Nah, apa tanda dan gejala dari solusio plasenta itu? Solusio plasenta itu memiliki tanda dan gejala. Yang pertama, terjadi perdarahan pervaginam dengan warna yang khas, yaitu warna merah tua. Lalu terjadi nyeri hebat dan uterus sangat tegang dan terjadi dalam kondisi terus-menerus. Abdomen akan seperti papan sehingga pada saat dilakukan palpasi akan terasa sukar, dan juga pada kondisi di mana akan terjadi perdarahan terus-menerus, ibunya akan mengalami anemia atau kekurangan kadar hemoglobin dalam darah. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, lama-kelamaan ibunya akan mengalami shock hipovolemik karena kehilangan banyak darah. Lalu bagaimana sebenarnya penata laksanaan dari solusio plasenta itu? Ada 2 penata laksanaan. Yang pertama adalah pervaginam, yaitu apabila pembukaannya lengkap dan biasanya akan dilakukan melalui ekstraksi vakum untuk mempercepat proses persalinan kala 2. Lalu yang berikutnya adalah seksio sesaria. Seksio sesaria ini dilakukan dalam kondisi apabila pembukaannya tidak ada sama sekali atau terjadi pembukaan tetapi belum lengkap. Kemudian apabila kondisi kontraksinya tidak adekuat dan DJJ-nya abnormal, yaitu kondisi di mana denyut jantung janinnya itu kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Nah, dalam kondisi seperti inilah dianjurkan akan dilakukan seksio sesaria. Lalu berikutnya adalah plasenta previa. Plasenta previa di sini adalah sebuah kondisi di mana plasenta itu melekat atau berimplantasi di tempat yang tidak normal. Adapun klasifikasi dari plasenta previa itu yang pertama adalah plasenta previa marginalis, lalu plasenta previa parsialis, plasenta previa totalis, dan plasenta previa letak rendah. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ada 4 klasifikasi dari plasenta previa. Yang pertama adalah plasenta letak rendah atau low lying placenta.
Plasenta letak rendah itu adalah kondisi di mana perlekatan plasenta pinggirannya itu berada 3-4 cm dari ostium uteri internum. Nah, untuk plasenta marginalis atau marginalis placenta dalam klasifikasi placenta previa, yaitu kondisi di mana ujung dari perlekatan plasenta itu mendekati ostium uteri internum, seperti kondisi pada gambar ini. Sedangkan pada kondisi placenta previa partialis, perlekatan plasentanya ini menutupi sebagian dari ostium uteri internum. Dan apabila diklasifikasikan menjadi komplit previa atau placenta previa totalis, bisa dilihat bahwa plasenta ini menutupi seluruh jalan lahir atau menutupi seluruh permukaan dari ostium uteri internum. Lalu bagaimana tanda dan gejala khas dari plasenta previa? Yang pertama adalah terjadi perdarahan per vaginam berwarna merah segar. Inilah yang kemudian akan membedakan tanda dan gejala dari plasenta previa dan solusio plasenta. Jika pada solusio plasenta tadi perdarahannya berwarna merah kehitaman, namun pada plasenta previa perdarahannya itu berwarna merah segar. Lalu untuk plasenta previa itu sendiri, nyerinya itu bisa ada, bisa juga tanpa nyeri, sehingga ini juga bisa menjadi pembeda antara plasenta previa dan solusio plasenta, di mana pada solusio plasenta nyerinya begitu hebat. Lalu tanda dan gejala yang ketiga adalah first bleeding dan recurrent bleeding. Kalau first bleeding pada plasenta previa akan terjadi pada saat perdarahan pertama, akan ada perdarahan bercak-bercak, kemudian pada perdarahan selanjutnya akan ada lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kemudian bagian terdepan janin itu tinggi atau floating, lalu akan ada juga dijumpai kelainan letak janin. Mengapa demikian? Karena seperti kita lihat pada gambar ini, inilah kondisi normal implantasi plasenta. Sehingga bagian terbawah janin atau kepala akan seperti ini dan tidak ada yang menutupi serviks atau ostium uteri internum. Kemudian pada kondisi plasenta previa, implantasi plasentanya seperti ini sehingga dia menutupi seluruh permukaan jalan lahir, sehingga bisa terjadi seperti tanda dan gejala tadi bahwa bagian terbawah janin akan mengalami floating. Seperti itu. Lalu bagaimana penata laksanaan dari plasenta previa? Plasenta previa itu yang pertama dengan terapi ekspektatif. Terapi ekspektatif ini dilakukan apabila kehamilan usia preterm, kemudian belum ada tanda-tanda infartu, lalu keadaan umum ibu cukup baik, dan kadar hemoglobinnya dalam batas normal, serta DJJ-nya juga normal, yaitu dalam kisaran 120 sampai 160 kali per menit. Lalu berikutnya adalah rawat inap di rumah sakit dengan kondisi tirah baring, lalu perbaiki anemia. Perbaikan anemia ini bisa dilakukan dengan pemberian SF 60 tablet selama 1 bulan. Kemudian kita juga harus memastikan tersedianya sarana untuk melakukan transfusi, karena apabila terjadi perdarahan terus-menerus, kadar hemoglobin dalam darah akan berkurang. Oleh karena itu kita membutuhkan penggantinya dengan transfusi darah. Lalu dalam kondisi yang terakhir penata laksanaannya yaitu apabila terjadi perdarahan yang aktif dan sangat banyak pengeluaran darah, maka segera dilakukan terapi aktif tanpa memandang maturitas janin. Nah, itu dia tadi beberapa materi singkat tentang solusio plasenta dan plasenta previa. Sekarang kita coba beralih ke contoh soal. Adapun contoh soal yang pertama seperti ini, yaitu seorang perempuan berumur 37 tahun, G5P4A0, hamil 24 minggu, datang ke rumah sakit, mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaan tekanan darah 130/100 mm hidrogium, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah, TFU setinggi pusat dengan DJJ 150 kali per menit. Nah, pertanyaannya adalah diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, dalam soal ini sudah saya beri highlight. Yang pertama, kita lihat dulu di pilihan contoh soal. Di
Pilihan soal C, D, dan E itu merupakan abortus iminen, molahidetidosa, dan kehamilan ektopik. Kita perhatikan di soal bahwa usia kehamilan ibu adalah 24 minggu. Untuk penyebab perdarahan pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, yaitu adalah plasenta previa dan solusio plasenta. Sehingga untuk pilihan jawaban C, D, dan E bisa kita eliminasi di awal, sehingga kita hanya mempunyai dua kemungkinan jawaban, yaitu plasenta previa dan solusio plasenta. Setelah itu kita kembali lagi ke soal. Ada data apa di soal yang bisa kita gunakan? Di sini diketahui bahwa ibunya hamil 24 minggu. Berarti perdarahan usia lanjut, yaitu setelah 20 minggu. Lalu data berikutnya adalah ibu datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan. Data berikutnya adalah tidak ada nyeri tekan. Nah, seperti materi yang sudah kita bahas, bahwa salah satu yang membedakan antara solusio plasenta dan plasenta previa adalah kondisi darah dari warnanya dan ada atau tidaknya nyeri. Apabila darah itu berwarna merah segar dengan tidak adanya nyeri tekan abdomen bagian bawah, maka itu diklasifikasikan menjadi plasenta previa. Oke, next kita ke soal berikutnya, yaitu Nyonya T, G2, P1A0, umur 30 tahun, hamil 37 minggu, datang ke bidan dengan keluhan perdarahan pervaginam merah kehitaman, nyeri perutnya menetap, merasakan mual dan muntah, dan gerakan janinnya melemah. Hasil pemeriksaan DJJ-nya positif, palpasi ditemukan perut teraba keras dengan tekanan darah 160 per 110 mm hidrogium, nadinya 85 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Diagnosis yang dapat ditegakkan pada kasus di atas adalah dengan pilihan jawabannya, yaitu abortus imminens, plasenta previa, solusio plasenta, plasenta letak rendah, dan eklamsia. Seperti biasa, kita perhatikan dulu pilihan jawaban. Yang pertama adalah abortus imminens. Kita kembali ke data yang berada di soal, yaitu ibunya hamil 37 minggu. Berarti ini bukan merupakan kasus dalam kehamilan trimester awal, yang mana abortus itu adalah merupakan salah satu kasus pada kehamilan trimester awal kurang dari 20 minggu, jadi abortus bisa kita eliminasikan. Oke, jadi abortus bisa kita eliminasikan karena abortus merupakan penyebab perdarahan pada kehamilan trimester awal. Kemudian ada plasenta previa, solusio plasenta, plasenta letak rendah, dan ada eklamsi. Nah, kita perhatikan dulu dari eklamsi. Eklamsi ini kita lihat di sini memang tekanan darahnya 160 per 110 mm hidrogium. Namun perlu kita ketahui, untuk didiagnosis sebagai eklamsi perlu ada tanda-tanda kejang di dalam soal. Karena tidak ada tanda-tanda kejang, eklamsi bisa kita eliminasikan juga. Lalu di sini adalah pilihan berikutnya, kita dipersempit lagi menjadi 3. Ada plasenta previa, solusio plasenta, dan plasenta letak rendah. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke data di dalam soal. Ada apa saja dalam soal? Yang pertama, ibunya hamil 37 minggu. Ini adalah kehamilan usia lanjut. Kemudian keluhannya adalah perdarahan pervaginam, yaitu merah kehitaman. Kemudian nyeri perutnya menetap. Nyeri perutnya menetap, merasakan mual dan muntah, dengan gerakan janinnya melemah. Nah, kita kembali lagi ke materi yang sudah kita bahas. Apabila pada kehamilan usia lanjut ditemukan adanya tanda gejala perdarahan pervaginam dengan ciri-ciri merah kehitaman, kemudian dengan nyeri perut dan adanya abnormalitas DJJ atau detak jantung janin, maka itu bisa didiagnosa menjadi solusio plasenta. Nah, kenapa bukan plasenta previa? Karena pada plasenta previa untuk tanda dan gejalanya yaitu terjadi perdarahan pervaginam dengan kondisi darah merah segar dan dengan atau tanpa adanya nyeri. Jadi, seperti itu materi yang bisa saya bawakan kali ini mengenai solusio plasenta dan plasenta previa. Bagaimana membedakan tanda dan gejalanya, penata laksanaannya, kemudian klasifikasi, lalu bagaimana penerapannya dalam contoh-contoh soal.
Nah, berikut referensi yang saya gunakan dalam video kali ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat.